Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di El Malka. Dalam video ini kita akan membahas contoh soal atau model soal P3K tahun 2021 dan pembahasannya. Dalam segmen ini kita akan membahas contoh soal sosiokultural. Kita langsung saja ke nomor 1. Siska adalah seorang mahasiswi kedokteran di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan, sehingga dia berobat sampai sembuh dan dapat menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu adalah A. Sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. B. Tidak tepat karena melanggar HAM. C. Seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. D. Seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Siska. Dan E. Tepat karena orang dengan riwayat gangguan bisa meresahkan. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Tapi sebelum kita jawab, kita bahas model soal yang seperti ini dulu. Kompetensi sosiokultural dibedakan menjadi beberapa level. Untuk soal ini, level pertama yaitu kompetensi sosiokultural. Kompetensi sosiokultural dibedakan menjadi beberapa level. Untuk level 1 pada kompetensi sosiokultural mencakup paham atau dalam mengembangkan dapat dibagi menjadi 3, yaitu memahami, menerima, dan peka, terbuka dan bisa belajar, bisa bekerja sama. Nah, untuk soal ini, Siska harusnya bisa memahami, menerima, dan peka. Seharusnya Siska diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Jadi sudah jelas jawabannya untuk nomor 1 adalah C. Seharusnya Siska diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Dalam suatu rapat Dewan Guru, pendapat saya ditolak oleh peserta rapat yang lain. Maka sikap yang akan saya lakukan adalah A. Berlapang dada menerima penolakan itu. B. Tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat. C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. D. Menghargai perbedaan pendapat. Dan E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Kita bahas dulu ya, ini modelnya sama dengan soal nomor 1 tadi, yaitu paham dibagi menjadi 3, memahami, menerima, dan peka, terbuka dan bisa belajar, bisa bekerja sama. 3 hal ini adalah level pertama dalam kompetensi sosiokultural. Jadi untuk soal nomor 2 ini, sikap kita seharusnya bisa terbuka dan mau belajar dari ataupun dengan orang lain, berlapang dada menerima penolakan itu. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah A. Berlapang dada menerima penolakan itu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Setiap tahun atasan kita mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada kita. Jadi, bagaimanakah sebaiknya sikap kita? A. Menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah melimpahkan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk kita laksanakan. Yang B. Menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut dan mengucapkan selamat melaksanakan aktivitas ibadah. Yang C. Bertanya kepada rekan-rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan kita laksanakan.
Yang D, bisa saja karena atasan biasanya begitu. Yang E, membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi kita saat cuti juga dapat melimpahkan pekerjaan kepada atasan kita. Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Masih pada kompetensi sosiokultural level 1, mencakup 3 hal, yaitu paham atau dalam pengembangannya dibagi menjadi 3. Memahami, menerima, dan peka. Yang kedua, terbuka dan bisa belajar. Dan yang ketiga, bisa bekerja sama. Untuk soal ini, kita seharusnya bisa bekerja sama dengan orang lain. Membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi ketika kita saat mengajukan cuti juga bisa melimpahkan pekerjaan kepada atasan kita. Jadi sudah jelas, jawaban untuk soal nomor 3 adalah E. Soal berikutnya, soal nomor 4. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, tapi Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka yang Anda lakukan adalah A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga meskipun ia pimpinan. B. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. C. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan tersebut. D. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. Yang E. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Kita lihat pembahasan untuk model soal nomor 4 ini. Peran aktif kita dalam mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan itu harus memenuhi peduli dan menghargai perbedaan, membangun hubungan baik, bersikap tenang dan mengendalikan emosi. Nah, jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah langsung mengeluarkan pendapat meskipun ia pimpinan, karena termasuk dalam memenuhi peduli dan menghargai perbedaan. Jadi sudah jelas jawabannya adalah A. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka sikap yang Anda lakukan seharusnya adalah A. Makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. C. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. D. Tidak memakan makanan yang ada. Dan D. Jujur dan tidak mau makan. Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Peran aktif Anda dalam mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan harus memenuhi sama seperti soal yang tadi nomor 4. Peduli dan menghargai perbedaan, membangun hubungan baik, sikap tenang dan mengendalikan emosi. Jadi soal nomor 5 ini bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi jawabannya adalah yang B, karena memenuhi karakter membangun hubungan baik. Terima kasih sudah belajar bersama Elmalka. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam segmen ini bisa bermanfaat dan membantu ketika menghadapi ujian P3K gelombang 2 besok. Dan mudah-mudahan kita semua yang belajar di sini mendapatkan nilai yang memuaskan dan murni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.